suka itu, bagaimana mencuru? Ghasyian bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak saudara hadir dibanggakan Allah Ta'ala. Amin. Semua ibu yang bawa di satu majlis sama beliau. Jadi kalau jamaah mencari lihat tausiah hapus buku kok tidak bantu biasa, kok bantu grup ini apa yang sama. Nak ibu karena nama senior Amerika itu Usman Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Ambo baru tiba di Kairo 1998. Lamanya perang ke Libya. Baru aku datang putui sana kan. Dengan Ustaz Fatullah Baswo, sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannah. Jamaah itu semoga Allah muslim. Tak tahu jangan lama jangan capek. Oleh sebab itu buya-buya wahiko sebenarnya tidak mau duduk di atas yang di tiga kursi saling tulak-menulak. Padahal kini orang barang beli kursi. Sampai bayang-bayang ikut dia lagi tidak mau. Nah, kau mau kecekkan tadi buya di bulan di atas. Kalau mau surang, rogi yang mau terlihat di kanan juga kan. Foto pun agak kebanggaan. Mudah-mudahan buya-buya waktu panjang umur. Amin. Badan. Amin. Inyolah dan tadi disabit naltamisu min nurikum. Kami nan menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltamis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan, tengah malam, kalam, tak nampak tak nampak awak di mana sampai tarang di mana jalan. Itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa tidak diagi cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak sholat minta cahaya, doa khusus sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amali nura wa min khalqi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Berikan aku cahaya supaya apa? Supaya tahu awak lima orang lima dibiang. Dia apa awak bisa mencari roh terang benderang? Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu, buka mata. Tidak bisa kita melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya awak. Dan alhamdulillah subuh iko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid salat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama.
Man ahabba yusalla lahu fi rizqihi, sampai mau panjang umurnya, wa yus'alahu fi azalihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimah. Maka awak ambo bil khusus datang ke ini, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia itu tidak sampai salah jalan. Mengikuti Google aja jangan salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah Anda, padahal rumah awak. Ini tidak tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 balik kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi, meninggal para nabi, ulama, maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masjid sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Amin. Tapi aku hanya sampai sanggup pada level mengajak. Dai itu cuma mengajak. Dai namanya mengajak, main bau. Marilah sholat berjamaah, marilah ke masjid. Jangan ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Jangan ke masjid akan dapat nur cahaya. Jangan ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, mengimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Maka dia cuman bukan sekedar mengimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. Dimasukkan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama gue. Mana Nabi dapat membuat itu? Dan Nabi adalah pemimpin. Aku tidak ada kekuasaan, ketua masjid, tapi tidak pernah aku di masjid yang putus selesai salam, assalamualaikum warahmatullah. Di mana blok C nomor 3 balik? Di mana si bulan? Manganya tidak timu, tidak pernah gue. Manganya tidak usah gue, sebab kalau aku gue ditanya di orang, terus memangnya Ustaz siapa? Apa kekuasaan Ustaz? Tapi Nabi SAW, Nabi bisa asyhadul fulan, Dimas fulan. Mana yang datang ke masjid? Ini sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. Lalu harbitanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tangan beneran. Walaupun tidak ada rumah dibakar. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru pulang dari Mesir, dari Maroko dulu, alun ada orang kanar, alun Central, ceramah lampu di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Bulu. Tamu datang ke masjid itu subuh. Sampai ke teras masjid. Dikecek di protokol. Subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Dalam hati. Awak baru pulang kok banyak jamaah. Selesai sembahyang subuh, satu pegawai mengajak absen. Rupanya di absen. Setahun 2 tahun sesudah itu saya buka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Basmulah apa-apa surang menangis. Mengapa menangis? Sabiah Bapak Ustaz, aku pindah dari Pasir Pangarayan. Oh apa ini Siak? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sangko deh, mungkin tunjangan lebih sekete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustaz, ambo berang, ambo marah.
Mana sholat diatur-atur? Sholat itu kan urusan awak dengan Allah, itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-urus sholat? Tapi kini Pak Ustaz, aku rindu sholat berjamaah Pak Ustaz. Ikut true story, kisah nyata betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awak menyebut Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa pemimpin, maka dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di Bukit Tinggi ada 2 percaya sini 7. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tampai bernaung, tidak ada tampai berlindung. Pada mahsyar bukit-bukit tercabik, wa takunul jibalu kal'ihil manfush. Manfush artinya terbang di tiup angin, habis terbang. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa yang dalam 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustaz. Siapa nampak tamu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan sholat berjamaah, yang peduli kepada sholat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda awak dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh, khotib kau rusak itu, 30 menit tahapun awak ada. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak. Jamaah lah toh, tidak ada salah. Ditanya mana lo jamaah? Ampun terjaga, tidak ada yang mudah lagi. Oleh sebab itu maka pada momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting. Karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Usman, tidak ikut pengajian Ustaz Jalfatullah, tapi khutbah Jumatnya mendana. Bahas supaya 5 baleng ini 22 ini khutbah Jumat jamaah, isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu, kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma mengimbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian-pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Nah, namanya mengimbau tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maimbau, rumah makan. Asal apa di orang ibunya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa diimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagaknya di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khul ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung. Baraiku kambiangnya, sampai 10 ribu. Zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 kambing dinar, sampai komodo 25 gram, ambil 2,5%. Khul, hai orang yang punya kekuasaan, ambil
zakat dari orang yang kaya serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hadis tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Tidak pernah mengetuk pintu rumah orang, assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datang Ambon ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah Ambon, assalamualaikum, berapa tabungannya? Mengaluh ya saya tanya kamu. Di Ambon tidak ada kekuasaan, tapi ada orang yang indah ceramah, indah pernah kultum, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, nyedia saja, tapi dia sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KT itu naik itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berkuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berkuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berkuasa, berapa dikeluarkan pergub, perwako, pergub, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak dari Jawa, selamat anak-anak daerah. Kenapa? Karena dengan ceramah. Sudah ceramah bersama radio rusak. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia oriented, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini yang surga, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Itu yang berdakwah Usman, yang berdakwah Ustaz Del, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kayak bertipu lama di dalam. Amin. Saudara, insya Allah kalau kami dulu masuk, kami imbau-imbau juga. Cari-cari. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa enggak? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa ambo masuk surga. Kebanyakan jamaah itu menangi jumpa Ustaz, pantang muka kami Ustaz, cari kami di neraka nanti. Kok pede banget masuk neraka? Awak dipuji Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, bukan umat. Kalau Abdul Somad namanya awak kau umat terbaik, itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Nabi, Allah memuji awak. Kuntum khairu ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustaz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum Khairu Ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati ada di antara awak iko bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang kurang. Ambo alhamdulillah banyak lah masjid yang mau bangun. Pakai pinting lah. Jamaah, kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah letakkan batu pertama sampai ini alun selesai. Bangunnya selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad MC. Untuklah. MC malaikat Abdul Somad pahala tua lebih.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang kaya yang berdagang, nampaknya payungnya pagi, pulangnya sore, tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu baru sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tabiat, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari babu sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah, syahid, dipersaksikan oleh para malaikat, syahid. Sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, inilah nampaknya di matanya, tampaknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkir dia tak tahu dia tampek. Ya lah orang, kamu barangkali dia lah orang tampek parkir. Pak, bukan di sini, karena mau buka masih ramai. Oh iya. Sampai parkir di dunia ini tak tahu apa, apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati dalam hatinya ada rasa dua. Nampak tamu takwid meninggi titian siratal mustaqim, takut mati suul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut piti diambil di ahli waris. Takut. Nangkan gua sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan Uzma. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Uzma. Kamu biasa di masa ditampianmu bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya masa itu bismillahnya sir. Rusak hati zaman. Apa rusak soman kau? Kami lah biasa sir risikonya jahat loh. Tapi rupanya tadi jahat. Jadi kamu memang selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan kamu masuk bukit tinggi. Kamu tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi aman damai, yang sudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Aku mau tanya dulu udah kok. Dulu waktu di Mesir aku manggil udah dajjal, sampai ke situ manggil Ustaz. Kalau di muka jamaah, kalau tidak ada jamaah apa gitu kan? Aku tanya dulu, Pak kalau mau masuk ke Bukit Tinggi, ayo, kamu aku Bukit Tinggi. Maka di mana sampai kamu lagi. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah betul. Setelah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah berbeda pendapat dalam Islam, berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad. Tapi ijtihad awak itu sesuai yang awak nampak, sebab awak tak tahu apa nana dia kurang. Nahnu nahkumu bis-zawahir, wallahu yatawalla sarair. Awak memandang zahirnya, nan batin itu Allah nanda. Kamu berijtihad.
Tapi aku tak lalu pandai beristihad di ambo bukan ahli fatwa, ambo bukan imam mujtahid, ambo ibu-ibu yang biasa dan lebih senior daripada ambo, dan hafalan Qurannya lebih banyak daripada ambo, dan lebih dulu menjejakkan kaki ke Mesir ke Azhar daripada ambo, dan lebih dulu pulang malah melintang dunia dakwah daripada ambo, dan jangkiknya lebih dulu tumbuh daripada ambo, dan sorbannya lebih gadang daripada ambo. Ambo hadiah kok. Cuma mereka kok membesarkan ambo, tahu ambo gue baliknya 50 orang sekolah. Kok mereka kok membesarkan baca supaya dia kok pede, maka disamping gue kurang dari berikut ini mari kita panggilkan Profesor Dr. Rahman, kasih sayang iba supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suudzon, jangan apa nih Ustaz Somad dikawal oleh Ustaz dua orang. Begitulah mereka. Mereka adalah senior kakak. Senior itu artinya di atas awal. Ini banyak tuh orang artikan senior kok senior senang istri orang. Sebelum jamaah, ini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Belum mau klarifikasi, mau menjelaskan. Senior itu di atas awal. Dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal kamu banyak belajar ceramah dari mereka. Sebelum mau ceramah, kamu tonton dan mereka belum pulang ke Indonesia. Kamu tengok bahan mereka di YouTube. Oh, itu cara yang ke kanan-kanan. Lo pernah jamaah sekalian. Pulang dari ceramah, datang Ustaz, kamu sampai ini muji. Ustaz, tadi itu tangan cekuk. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al-ilmu, al-adab fawqa al-ilm. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Adab. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Oleh sebab itu mereka tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali pula, maka ini adalah bagian daripada. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbunuh khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid, tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawwu, dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad. Kalau Pak Ustaz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non Muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam agak baik, yang satu tidak Islam kurang baik, maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Andai tinggal dua, pilihannya cuma dua, iblis sama setan, siapa pilih? Banyak loh pilih setan. Wajib memilih setan. Bukan itu makasihnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuklah ke hutan 3 hari 3 malam tidak makan, insya Allah masih hidup lagi. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali bada teba baya bawa pi. Itu saja pilihan, atau mati. Pilihannya cuma 2, makan iko atau mati. Mana kau pilih? Oh, badan tembak bayar bawa. Tidak boleh pilih mati. Sebab Allah melarang la tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan sunda gurau kehidupan. Tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berpikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau mau ditanya oleh orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan katup jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Miftah, Ustaz Somad, boleh tak akikah kalau anak awak lagadang lupa mak akikahkannya dulu tidak ada piti? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, aku tak pernah berijtihad. Aku bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di Bukit Tinggi, ambo tak pandai berijtihad. Di ambo masih talibul ilmi, ambo masih merasa adik-adik dari buya-buya, maka ambo ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad, awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat awak itu kan awak ikut ijtihad pilot. Tahu rupanya awak mama mutanya di atas belok kiri aku belok kanan. Mana tahu? Benar tak bapak ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot itu? Assalamualaikum Pak Pilot. Awak beko di marim tangannya. Kok minyaknya premium atau pertama? Awak tak perlu tahu tentang itu. Sebab awak lah ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu ikut ijtihad, muqallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak itu adalah ahli ijtihad. Mereka paham situasi dan kondisi. Ambo lebih selamat memilih ijtihad. Ada ijtihad seorang, ada ijtihad dua orang. Wa minal isnaini ab'adu. Mengikuti dua orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti tiga orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti empat orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Tapi ampe kurang ampe ilmu, bukan ampe kurang sakau. Wah ampe apa ikut pesta narkoba kok mengikuti ampe kurang lebih semangat daripada surang. Makanya sudah ada ustaz berceramah surang dan main gaplek ampe kurang, maka ampe aku lebih selamat daripada surang. Itu namanya ijtihad atau ijtihad apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliung, karangnya tajam. Kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan tenggelam. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insya Allah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya rabbal alamin. Tadi dimulai jam 7, jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kami dah duduk di situ sampai 45 menit. Di mana-mana sebagaimana ambo biasa ceramah 60 menit. 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Ikolah berkumpul di Bukit Tinggi satu ustaz yang follower viewer di atas sejuta itu, ustaz nasional tadi, dari mulai ustaz awal zaman sampai akhir zaman. Dari mulai ustaz yang bersorban sampai yang tidak bersorban, dari ustaz yang berjubah sampai yang berkain panjang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa memanglah Bukit Tinggi ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama birri, kebaikan. Yang kedua wattaqwa, takut kepada Allah. Ada pun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Awak kasih buya menebarkan kebencian, tolong menolong, share dapat kebencian, share
dapat kebencian, tak boleh. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Yang suka mau makan hoax, ini banyak orang suka makan hoax. Tak boleh makan hoax. Kalau ingin makan yuk katupek gulai paku, dan makan hoax. Sedangkan katupek gulai paku dan halalan thayyibah bawa makan, tidak eloknya keluar. Apalagi nanti makan hoax. Keluar itu. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah, dulu orang kalau ingin mengaji mesti ke Mas Haji. Ini alhamdulillah tidak ke Mas Haji punya mengaji juga. Di aku ada streaming. Insyaallah saudara-saudara dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insyaallah akan masuk ke dalam surga jannah. Semua surganya online. Ini masuk surga cuma nonton aja. Nah, itu kurang masuk surga sadonyo. Awak masuk surga deh, awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki, dan naik oto, api, bensinnya, solarnya. Mereka yang menonton awak melalui online, tapi jo pakai. Tapi pahala pakai, ya dah. Tapi ada pulau itu nonton di rumah itu. Bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayur, paket tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis. Sedang apa itu? Membasuh kain. Membasuh nampaknya, tapi dengan air najis. Sucikah kain di bawah untuk supaya? Tidak. Begitu juga. Ambo Pak Ustaz selalu mendengar ceramah Usman, ceramah Ustaz Del, ceramah Ustaz selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga, tidak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi perbuatan jahat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jariah. Kalau sampailah dia memimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal, pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahala. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amilha, orang lain yang berbuat dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama itu doanya hanya untuk orang tua, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Kalau selama itu doanya untuk anak, Rabbi habli minas sholihin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti aku. Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau kareng suara berdoanya bagus, selesai supaya Allahumma rzuqna imaman adila. Kalau kareng, supaya kalau sebelah kok berbeda pilihan, apa nama doa? Doa dan oleh sebab itu maka doa itu doa yang jahar didengar Allah, doa yang tidak jahar pun didengar Allah. La tajhar bi sholatika, jangan berdoa terlalu kareh. Kalau berdoa terlalu kareh suara, bukan Allah tuli, bukan Allah peka. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tak terdengar. Wa badali baina dzalika sabila, dan paling rancak itu jalan tengah. Jangan terlalu kareh. Ya Allah, ya Allah, aku berdoa aku berang. Ya Allah, macam doa Imam Nawawi tadi kan, masya Allah. Allahumma ighfir dzunubal muslimin. Amin. Menangis jamaah, entah menangis di khusyuk doa itu atau karena terlalu panjang Allah. Awak tak letak gue mata jamaah gue di atas.
Tapi insyaallah mau husnuzon. Dia apa? Dan memang begitu ikutlah terbiasa berdoa panjang, sholat panjang. Maka di sholat subuh itu Al-Quran al-Fajr. Aqimis salata li duluki syamsi ila wasatil laili wa Qur'an al-Fajr. Subuh itu disebut dengan Quran al-Fajr, Quran Fajar. Quran Fajar bukan baca Quran waktu Fajar. Quran Fajar artinya sholat subuh. Mana sholat subuh itu disebut Quran Fajar? Sebab ayat yang paling panjang adalah pada sholat subuh. Di Mesir ada namun daerahnya Rabah. Di Rabah itu ada satu masjid. Kamu dibawa deh kawan aku sholat situ waktu masih mahasiswa baru. Mat, kita sholat situ. Baik. Selesai sholat aku tanya kawan, masjid aku namanya. Masjid kuku ayam. Mana bantu itu? Lah hilang kuku ayam lalu selesai. Lah agak tahan lalu. Kalau tak barang halaman dibayar. Ya sudah itu tak singgah boleh. Singgah. Saya awal kan mencari barokah. Mandangan bacaan imam. Bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awal kau tak khusyuk bukan dia boleh bacaan imam. Tak apa. Tak ada sin, tak ada sal, tak ada sal, tak ada syak. Kadang buyang-buyang ada dia waktu itu. Ustaz boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalat wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Pelatihan imam-imam masjid se-kabupaten kota provinsi yang hafal-hafal Quran itu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama. Masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh imam, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu mesti menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru. Imam-imam ini kadang imam kok sampai di kudeta. Tak jaleh lagi ayat. Kenapa? Tak bisa lagi menyebut. Kalau diajarkan, letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut iraja ira. Permisi Bu ya, apa menjawab gigi di rumah. Mohon maaf dari tersinggung. Ambo bukan ingin menyinggung perasaan. Ambo cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki taksid, tajwid, tahfiz. Malam tadi di Gadri itu ada anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih bego, ikut bulan Muharram Safar berawal Rabiul Azim, suruh dia maju jadi imam tarawih. Setuju tak? Boleh apa enggak? Anak umur 9 tahun jadi imam. Dalam Sahih Bukhari, imam umur 7 tahun jadi imam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalannya tak banyak. Ikut umur 7 tahun kok ketek tapi hafalannya banyak. Ini disuruh jadi imam. Gini. Tapi kejadian kau tak jadi dan lain. Majulah anak-anak pesantren kau jadi imam. Oh, makmum di belakang. Mau jadi imam. Maknya awak mencucur ni. Kau kerja apa? Ini memang muda. Masih tanya tapi 30 juz dalamnya. Awak kalau ada tua dan juz 30 pun sama-sama. Singgung punya pas menang hari dia. Berangnya pulang. 3 hari sudah mati. Kamu sebenarnya masih sehat. Soalnya berang-berang. Kadang orang mendengar pengajian itu selalu nih, Ustaz, mana Buya itu selalu menyindir? Sebenarnya Ustaz tidak ada menyindir. Cuma jamaah bukan ya. Aku beritahu, Ustaz itu kalau dia berceramah tidak ada niatnya menyindir. Dia coba menyampaikan ampunan ada di utaknya diaji Allah ilham Allah. Kami tak tahu tadi aku judul. Dia tak ada dia tahu dia orang dia. Allah. Kalau dia tahu dia judul dia. Surah As-Sumbiya surah adalah. Tapi rupanya dia jamaah awak hatinya terbuka. Maka Ustaz itu dibukakan Allah. Kalau hijab-hijab maka insyaAllah
sampailah pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan. Insya Allah. Itu nanti yang mau sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala salah. Jangan lupa sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah. Setelah itu awak sholat sunat 2 rakaat. Besok-besok begitu juga. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak juga bisa sebulan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali, mati je lah. Pura dengan awak bau mati menghadap Allah SWT kalau tidak itikaf awak di masjid 2 rakaat itulah yang akan menolong awak, dan lain satu kau tinggalkan satu kalau awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.